Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, ia akan Hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ini menceritakan tentang bagaimana ada pasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Kita sudah tahu apa yang menjadi isi daripada Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Jadi intinya mereka karena melakukan satu kesalahan, karena mereka tidak jujur di hadapan Rasul Petrus, mereka berdusta. Akhirnya Ananias dan Safira mereka mengalami kematian yang menggenaskan karena mereka telah mendustai Allah. Mereka mendustai Roh Kudus, itu sama seperti mendustai Allah. Dan mereka mendustai yang namanya Rasul Petrus, berarti mereka juga mendustai yang namanya Roh Kudus atau Allah. Artinya mereka melakukan satu pelanggaran yang akhirnya mengakibatkan kematian. Nah, ini tentu satu hal yang jangan sampai terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan sampai kita mendustai yang namanya Roh Kudus, mendustai yang namanya Allah, bahkan mendustai juga sesama kita. Di dalam hal ini juga hamba Tuhan. Artinya kita harus memiliki karakter yang seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Ingat, jika orang Farisi melihat kehidupan daripada Yesus dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-16, orang Farisi berkata, "Kami tahu Engkau seorang yang jujur." Nah, dengan demikian kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki karakter yang sama seperti dengan Tuhan Yesus, sehingga orang lain akan melihat kehidupan kita, karakter kita itu sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi memiliki karakter yang seperti Kristus itu harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan saya dan saudara. Kemudian berbicara soal karunia yang Tuhan berikan kepada Rasul Petrus. Yang jadi pertanyaannya, dari mana Petrus mengetahui bahwa mereka telah berdusta? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Wycliffe komentari bahwa Petrus diberikan karunia untuk pengetahuan ilahi, pengetahuan yang tidak biasa. Roh Kudus yang memberitahukan kepada Petrus bahwa Ananias dan Safira mereka berdusta. Nah, ini berbicara soal karunia roh, salah satu karunia roh yang Tuhan berikan kepada Rasul Petrus, sehingga dia bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Bagaimana hubungan antara karunia roh dan yang namanya karakter? Hubungannya itu sangat erat. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16, di sini menguraikan tentang manfaat daripada karunia roh. Karunia roh itu diberikan kepada gereja, kepada jemaat-jemaat, kepada saya dan saudara untuk memperlengkapi setiap umat Tuhan yang ada di dalam gereja, agar supaya mereka dimampukan untuk melayani di dalam gereja, bahkan melayani juga di marketplace, agar supaya jemaat-jemaat yang diberikan karunia oleh Roh Kudus itu akan membangun tubuh Kristus, membangun jemaat di mana mereka ada, membangun gereja di mana mereka ada, membangun komunitas di mana mereka ada. Dan di dalam ayat yang ke-16, karunia roh yang diberikan itu untuk membangun sesama, untuk membangun gereja, itu harus didasarkan dengan kasih. Semua harus dijalankan dengan kasih. Karena mengutip apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, bahwa tanpa kasih maka kehidupan kita itu akan seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Tanpa kasih semua karunia itu tidak ada artinya. Tanpa kasih semua itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Untuk itu karunia roh itu harus ditopang dengan karakter yang sama seperti Kristus.
dalam Efesus dikatakan itu dibangun di dalam kasih. Artinya, saya dan saudara yang sudah diberikan karunia roh, baik itu karunia untuk membuat mujizat, karunia untuk menyembuhkan, karunia pengetahuan ilahi, karunia memberitakan Injil, karunia juga mengajar, karunia juga iman, karunia hikmat, karunia memberi, karunia juga memberikan tumpangan. Karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita itu harus kita dasarkan dengan kasih. Artinya, kita memiliki karunia roh, tetapi kita juga harus membangun hidup kita sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memiliki karakter yang sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita melayani, kita menggunakan karunia-karunia itu, maka kita akan ditolong agar supaya kita tetap rendah hati, tidak menjadi sombong. Kita akan ditolong sehingga kita tidak akan jatuh di dalam dosa, sama seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini mereka adalah tokoh-tokoh gereja abad yang pertama. Mereka itu menolong, memberi, mereka menjalankan karunia-karunia mereka. Tetapi karunia mereka itu tidak didasarkan dengan karakter yang sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini karakter yang jujur. Karakter kasih itu tidak ada dalam diri mereka. Karena saya membaca dalam komentari bahwa mereka menjual tanah mereka itu dan menahan sebagian. Dan sebagian hasil penjualan diserahkan kepada gereja. Itu sebenarnya bukan didasarkan oleh karena kasih, tapi didasarkan karena kalau kita baca pasal sebelumnya, mereka iri hati dengan apa yang dilakukan oleh Barnabas, di mana Barnabas telah menjual ladangnya, kemudian hasil penjualannya diletakkan di bawah kaki para rasul untuk digunakan bagi pelayanan gereja pada abad yang pertama. Ananias dan Safira melihat ini satu ancaman bagi mereka. Mereka melihat, wah ini mereka sudah kalah populer. Akhirnya mereka mengatur strategi untuk menjual tanah dan akhirnya mereka mengatakan seluruh hasil penjualan yang diserahkan padahal hanya sebagian. Artinya karunia roh, karunia memberi yang mereka jalankan itu tidak didasarkan dengan kasih, dengan karakter yang sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka punya karakter yang sombong, karakter yang iri hati, dan kiranya ini juga yang Tuhan tolong agar supaya saya dan saudara jangan miliki pada hari-hari ini. Untuk itu, mari sebagai umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jalani karunia roh yang Tuhan berikan kepada saudara, tetapi itu harus didasarkan dengan karakter yang sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan karunia roh dan berhasil, hendaklah saudara berdoa, saya hanyalah hamba Tuhan yang tidak berguna, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tetap rendah hati. Mari kita miliki kerendahan hati. Semakin dipakai oleh Tuhan, kita semakin rendah hati. Kita semakin serahkan kepada Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saya percaya, sebagaimana kita tahu Barnabas, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, karena dia menjalankan karunia roh dengan didasarkan dengan karakter yang seperti Kristus, sehingga dia tidak mengalami penghukuman, malah dia diangkat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan. Demikian juga dengan saya dan saudara. Ingat, mari kita dasarkan karunia roh yang ada pada kita dengan karakter yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dan Tuhan tolong agar kami terus mengembangkan karakter yang sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus, sambil kami menjalankan karunia-karunia roh yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah diberkati melalui firman Tuhan ini, silakan like dan berikan komentar serta share, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Simpson Bio Ministry. Puji nama Tuhan. Dari tempat ini ya, saya bersama-sama dengan kakak saya yang ulang tahun, Ivan Dio, dia ulang tahun, dan kami berada di daerah Puncak, dan kami merayakan ulang tahunnya, dan saya menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.